Kabar mengejutkan, di tahun 2025 semua pinjol legal akan ambruk. OJK baru saja merilis daftar pinjol legal yang ternyata terancam dicabut izinnya. Jumlahnya bukan satu, bukan dua, tapi sampai 9 pinjol besar. Pertanyaannya, kalau izin mereka benar-benar dicabut, apa yang terjadi ke hutang nasabah? Apakah lunas? Atau jauh lebih ngeri dari sebelumnya? Dalam konferensi pers, OJK menegaskan setiap pinjol legal yang tidak bisa memenuhi syarat permodalan dan tata kelola, maka akan dihapus dari daftar resmi. Artinya, meski legal, posisi mereka sekarang berada di ujung tanduk. Dan yang bikin lebih kaget lagi, beberapa dari mereka itu ada nama besar yang sering muncul di iklan, bahkan punya jutaan nasabah. Tapi, kalau benar mereka ambruk, apakah benar masyarakat akan bebas dari jeratan hutang? Atau justru ada skenario yang sudah disiapkan? Sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu di tahun 2025 akan jadi awal di mana semua pinjol legal akan ambruk di tahun ini. Kenapa sebabnya dan apa alasannya? OJK bilang hanya pinjol dengan modal kuat, laporan keuangan sehat, dan sistem transparan yang boleh lanjut. Kalau nggak bisa, izinnya akan dicabut oleh pihak OJK. Nah, inilah awalnya kenapa di tahun 2025 itu jadi awal semua pinjol legal akan ambruk. Karena baru-baru ini saja ya, setelah aturan seperti ini diterapkan, itu banyak loh pinjol legal yang berjatuhan atau sekarang sudah masuk daftar hutang OJK. Lebih tepatnya, tinggal menunggu akan dicabut. Yang sebelumnya ada 30 pinjol legal. Nah, ini belum diumumin oleh pihak OJK pinjol-pinjol apa saja. Dan yang terakhir ada 9 pinjol legal dan 4 perusahaan leasing. Nah, mereka itu tidak memenuhi syarat permodalan. Jadi, jika dalam waktu dekat ini mereka tidak memenuhi syarat tersebut, dipastikan izinnya akan dicabut oleh pihak OJK dan daftar pinjolnya akan diumumkan. Jadi, buat kamu nasabah pinjaman online, bisa dibilang di tahun 2025 ini merupakan tahunnya nasabah, di mana pihak OJK ini lebih condong ke nasabah. Dimulai dari aturan OJK terbaru, yaitu aturan 31 Juli, di mana semua pinjol legal itu wajib lapor SIP OJK. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ini yang terbaru ini akankah berdampak ke semua nasabah pinjaman online? Jelas berdampak ke nasabah. Tidak bisa dipungkiri, banyak orang yang berharap kalau hutangnya itu dilunaskan atau dihanguskan kalau pinjol tersebut misalnya dicabut izinnya oleh pihak OJK. Tapi faktanya, biasanya semua pinjol legal yang dicabut izinnya oleh pihak OJK ya, itu data hutang kamu atau data hutang kamu itu ya dialihkan ke pihak ketiga. Emang mereka dicabut izinnya oleh pihak OJK atau ditutup, tapi nantinya kamu akan ditagih oleh pihak ketiga. Cuman kabar baiknya, tidak semua pinjol legal melakukan hal tersebut. Intinya kalau mereka ditutup atau mereka dihapus ya, biasanya emang tidak dialihkan ke pihak ketiga. Tapi ada PR penting yang harus kamu tahu, yaitu DC-nya ini, mantan DC-nya ini akan terus meneror kalian supaya kalian membayar. Jadi seolah-olah pinjolnya itu belum dicabut atau pinjolnya itu belum dihapus ataupun belum ditutup. Nah, nantinya kalau kalian membayar, uang kalian itu akan masuk ke kantong DC tersebut, tidak akan masuk ke perusahaan. Karena perusahaannya itu sudah tidak beroperasi lagi. Tapi perlu dicatat, kalau sudah berada di posisi tersebut ya, itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing mau bayar atau tidaknya. Karena perlu diingat juga yang namanya hutang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau sudah menjadi ilegal, ya kan nggak usah dibayar. Sesuai suruhan pemerintah sendiri bilang di websitenya seperti ini. Jadi kamu nggak usah bayar. Tapi bukan hanya berdampak ke nasabah ya, dengan adanya aturan permodalan yang wajib kuat ataupun permodalan yang wajib besar. Namun berdampak juga ke semua pinjaman online.
Kenapa OJK melakukan ini? Karena OJK ingin industri pinjaman online ini itu jauh lebih eksklusif. Jadi maksudnya hanya dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Kalau sudah besar, persaingan makin kecil dan nasabah makin sulit. Tapi inilah bagian paling mengejutkan dari pengumuman OJK ini. Seperti yang saya bilang di awal, yaitu OJK kan sudah mengesahkan, yaitu aturan resmi. Semua pinjol legal wajib terhubung ke Slik OJK. Lebih tepatnya, jika ada satu nasabah melakukan gagal bayar 1 hari, 2 hari, maka namanya akan langsung terhubung ke Slik OJK ataupun akan langsung di blacklist. Sehingga si nasabah tersebut tidak bisa melakukan gali lubang tutup lubang atau tidak bisa melakukan pinjaman di pinjol berikutnya. Bukan cuma pinjol, tapi efeknya bisa ke bank, ke leasing, dan kredit lainnya ya. Karena nama kamu sudah masuk OJK ataupun blacklist. Cuman ada sisi baiknya. Sisi baiknya kita tidak bisa lagi melakukan gali lubang tutup lubang pinjol. Sekarang pilihannya cuma dua, sadar dan berhenti bergantung pada pinjol atau justru semakin masuk perangkap dari sekedar DC lapangan. Dan untuk 9 pinjol legalnya itu belum diumumin oleh pihak OJK. Jadi buat kamu yang ingin tahu nantinya updatean terbarunya pinjol apa yang akan cabut izinnya oleh pihak OJK, kamu subscribe channel ini supaya kamu bisa mendapatkan video terbaru updatean tentang dunia perpinjolan. Oke, jadi mungkin saja berusaha mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.